Halo semuanya, selamat datang kembali di Honor Indonesia. Bagi para pengguna Transjakarta atau BRT yang ingin menuju ke stasiun LRT Jabodebek Duku Atas, maka dapat turun di halte Duku Atas 1 yang ada di Jalan Jenderal Sudirman. Kemudian melakukan penyeberangan lewat JPO yang ada ke arah halte Transjakarta Duku Atas 2 yang persis berada di depan landmark. Hanya saja setelah mencapai halte Duku Atas 2 yang juga berada di bawah dari layang LRT Jabodebek sisi ujung, maka harus keluar dari halte terlebih dahulu dan menyusuri jalan yang ada di samping dari Transjakarta ataupun melewati trotoar yang ada di depan landmark menuju ke arah stasiun LRT Jabodebek. Baik, kita akan masuk agak ke dalam. Di sini nampaknya para pedagang UMKM memerlukan lokasi binaan yang khusus sehingga tidak menggunakan pinggir jalan untuk berdagang. Serta parkir kendaraan juga ditempatkan pada lokasi-lokasi atau kantong-kantong parkir yang dapat disediakan di area sekitar halte ini. Untuk lebih jelas bagaimana kita menuju ke stasiun LRT Jabodebek dari halte Dukuh Atas 1, maka kita lakukan perjalanan dari halte Dukuh Atas 1, tepatnya di sisi atas dari halte, karena di sisi bawah dipergunakan untuk area naik turun penumpang dari bis Transjakarta koridor yang melewati halte ini. Jembatan penyeberangan orang dari halte Duku Atas 1 yang tersambung dengan halte Duku Atas 2 di sini terbagi dari dua jalur, yang dari arah penyeberangan biasa tanpa tapping ya, jadi masyarakat dapat melakukan penyeberangan dari sisi timur ke sisi barat Jalan Jenderal Sudirman ataupun sebaliknya menggunakan JPO ini. Hanya saja tidak langsung bisa masuk ke halte, melainkan harus tapping terlebih dahulu pada gate yang sudah disiapkan. Lalu barulah dapat menggunakan halte Transjakarta, apakah Duku Atas 1 ataupun Duku Atas 2. Baik, stasiunnya ada di mana? Tepatnya ada di sana. Nanti kita akan hitung juga jaraknya dari halte Duku Atas 1 menuju ke arah stasiun LRT Jabodebek. Sedangkan bagi penumpang yang dari halte Duku Atas 2, pada saat turun halte Duku Atas 2, maka langsung keluar saja dari halte, kemudian menyusuri sisi jalan di sisi selatan, yaitu berbatasan dengan gedung Indosemen pagarnya, ataupun dapat menggunakan jalur pedestrian di sisi utara atau di depan dari landmark. Baik, antara JPO para penyeberang biasa dengan JPO yang dipergunakan antar pengguna halte Transjakarta, sampai di sini masih tetap ada pembatas. Kemudian tadi bisa turun di bawah di bagian taman di sekitar Duku Atas yang juga dapat dipergunakan untuk menuju ke stasiun KRL Sudirman tanpa harus berputar menuju ke arah JPM, naik ke atas lalu turun di peron paling ujung atau sisi timur dari stasiun KRL Sudirman. Tentunya akan memakan jarak yang lebih jauh dibandingkan dengan melewati langsung pinggir Jalan Sudirman yang tersambung dengan Jalan Tamrin di sekitar Jembatan Ciliwung. Baik, kita akan turun di sini ke arah halte Duku Atas 1. Jadi dari Duku Atas 2 menyusuri JPO yang ada sampai ke Duku Atas 1. Di bagian yang kita lewati ini adalah JPO yang baru karena sempat diputus pada waktu itu pada saat dilakukan konstruksi layang dari LRT Jabodebek, terutama yang bagian atas dari halte ini. Bagian atas ini harusnya nanti di plan atau fase kedua disambungkan ke arah Jakarta Barat ya, dan itu tentunya menambah dari alternatif moda transportasi massal bagi masyarakat Jakarta dan sekitarnya. Baik, di sini halte Duku Atas 2 sebenarnya juga haltenya sudah cukup baru dibandingkan dengan halte lama. Halte lama berada di pinggir kiri ya, atau di sisi utara di sekitar landmark. Tadinya di sini, namun secara ukuran cukup sempit. Baik, kita keluar terlebih dahulu karena untuk menuju ke stasiun LRT Jabodebek tidak ada jembatan udara atau skybridge khusus ke arah sana.
Di sini disiapkan peta dari seluruh moda transportasi yang ada di Jakarta, termasuk BRT, KRL, dan seterusnya. Area ini pada saat kita keluar memang di pinggir jalan dipergunakan untuk parkir kendaraan. Pada siang hari terdapat pedagang makanan. Nah, mudah-mudahan punya satu lokasi binaan bagi para pedagang makanan, UMKM ya, serta area parkir. Karena beberapa sahabat Honor Indonesia menanyakan apakah di sekitar sini terdapat parkir motor. Jawabannya kita belum lihat area parkir resmi ya, karena yang sudah ada adalah parkir-parkir di pinggir jalan seperti itu. Baik, setelah keluar dari halte Transjakarta Duku Atas 2, kita akan menyusuri jalur pejalan kaki yang ada di pinggir sini, tepatnya di sisi selatan dari halte Duku Atas 2 menuju ke arah stasiun LRT Jabodebek. Ini adalah JPO yang menyambungkan halte Duku Atas 2 ke halte Duku Atas 1. Cukup panjang memang JPO-nya, tapi memadai lah paling tidak untuk menyeberang dari arah Jalan Jenderal Sudirman masuk ke Jalan Galunggung di sekitar Landmark dan terus ke stasiun LRT Jabodebek. Duku Atas sendiri memang menjadi kawasan TOD ya, kawasan Transit Oriented Development yang sudah direncanakan sejak lama, di mana nanti akan tersambung banyak moda transportasi di area ini. Nah, salah satu yang sudah disambungkan adalah LRT Jabodebek dengan stasiun KRL Sudirman menggunakan JPM atau jembatan penyeberangan multiguna yang baru dibuka kemarin pada hari Senin. Jadi jalan menuju ke stasiun LRT Jabodebek dapat menggunakan area pedestrian yang sedang kita lewati ataupun yang di sisi utara di seberang sana, tepatnya di pinggir dari Landmark Building atau gedung Landmark. Halte Transjakarta yang ada Duku Atas 2 ini sudah cukup panjang dan cukup memadai bagi banyak koridor bis Transjakarta yang lewat di sekitar sini. Nah, kadang-kadang jalur pejalan kaki seperti ini ya agak menyempit dikarenakan ada yang berjualan dan juga ada yang dipergunakan untuk parkir. Jadi kadang-kadang bisa berbahaya apabila turun ke bawah lalu tidak mengetahui di belakang ada bis Transjakarta yang lewat. Baik, di depan kita di pinggir dari jalan di sini banyak kendaraan roda 2 diparkirkan. Kita tidak tahu ini para penggunanya kemana ya, para pengendara lebih tepatnya. Nah, kemarin sempat ada bertanya apakah ada parkir motor, sementara ini parkirnya masih di sini ya. Belum ada tempat parkir khusus untuk kendaraan roda 2, termasuk juga di sini dipergunakan untuk parkir. Tadi ada pedagang. Mungkin ya dapat menggunakan parkir di gedung Landmark, tapi kita tidak tahu apakah gedung Landmark ini bekerja sama dengan moda transportasi yang ada, apakah itu LRT Jabodebek ataupun BRT Transjakarta, untuk dapat dipergunakan areanya menjadi lokasi parkir sehingga para pengendara tidak lagi membawa kendaraannya kemana-mana, tapi parkir di sini naik LRT Jabodebek misalnya seperti itu. Jadi kita akan berjalan tadi dari halte Duku Atas 1 menuju halte Duku Atas 2 keluar. Oh, melawan arah yang Bapak itu nampaknya. Lalu dapat menggunakan jalur pejalan kaki yang ada di kiri ataupun di kanan jalan sisi utara ataupun sisi selatan sampailah di stasiun LRT Jabodebek. Kita rehat sejenak. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik. Ya, kita akan teruskan perjalanan menuju ke stasiun LRT Jabodebek. Di sini tidak ada skybridge ataupun jembatan udara yang langsung menghubungkan halte tersebut. Jadi para pengguna LRT harus turun terlebih dahulu. Kadang-kadang akan mengalami kendala terutama pada saat hujan ataupun pada saat panas ya. Hanya saja kalau panas bisa dilewati, sedangkan pada saat hujan tentunya tidak bisa. Jadi mudah-mudahan kita harapkan ada satu solusi bagi para pengguna LRT Jabodebek dan pengguna Transjakarta untuk berpindah moda transportasi tanpa harus keluar dari halte ataupun dari stasiun. Sempat juga ada usulan untuk membuat halte Transjakarta di bawah dari JPM atau jembatan penyeberangan multiguna.
Di sini jembatannya sudah selesai semua, di bagian bawah hanya ada plaza. Namun apabila di sana BRT atau Transjakartanya dapat berhenti, kemudian para pengguna dapat masuk ke dalam JPM menuju ke stasiun. Terdapat satu lift dan juga ada eskalator ya di bagian bawah dari JPM. JPM ini persis berada di samping Waduk Setiabudi yang sudah dibuat taman-taman yang cukup hijau, kemudian ada pepohonan di pinggir. Nah, Waduk Setiabudi sendiri sudah jauh lebih bersih dibandingkan dengan sebelumnya pada saat kita pernah ke sini mengeluarkan bau dan juga kotor. Setelah sampai di area ini, maka pilihan untuk naik ke stasiun LRT Jabodebek Duku Atas sebagai stasiun paling akhir yang ada di kota Jakarta untuk menuju ke Cibubur atau Bekasi adalah di sisi barat terdapat satu lift. Kemudian terdapat satu anak tangga di sekitar sisi barat untuk dapat dinaiki oleh para pengguna yang masih muda, sedangkan untuk para lansia, ibu hamil, anak kecil dapat menggunakan lift. Untuk operasional awal dari LRT Jabodebek, di sini terdapat jadwal yang bisa dilihat, yaitu di jam 5 pagi sampai jam 6 pagi menuju ke arah Bekasi dan juga ke arah Cibubur, serta paling sore itu tidak sampai maghrib kereta sudah tidak lagi beroperasional. Mudah-mudahan nanti setelah operasional penuh pada sebulan berikutnya, yaitu di Oktober, maka secara keseluruhan jam operasional dapat lebih panjang dan membuat penumpang lebih leluasa dalam memilih moda transportasi untuk menuju ke arah yang diinginkan. Baik, jadi kurang lebih ya jalan yang ditelusuri dari halte Transjakarta Duku Atas 2 menuju ke Duku Atas 1 adalah jalan yang ini yang berada di bawah dari layang LRT Jabodebek, apakah di sisi utara atau di sisi selatan. Harapannya ada satu halte di bawah dari JPM di sana, jembatan penyeberangan multiguna, di mana para pengguna BRT tidak harus berjalan, terutama pada saat hujan atau panas. Jadi bisa langsung turun di bawah JPM, naik ke eskalator atau menggunakan lift sampai di stasiun LRT Jabodebek Duku Atas. Nah, harusnya yang parkir di sini adalah bis Transjakarta yang menunggu giliran untuk membawa para penumpang. Mungkin seperti itu aturannya. Sedangkan untuk kendaraan-kendaraan lain dapat menggunakan area parkir yang sudah disediakan ataupun parkir di gedung, karena area parkir sementara belum ada di sekitar sini. Walaupun di bagian sebelah sini lahannya cukup luas, tapi bukan lahan yang bisa dimanfaatkan untuk parkir, melainkan lahan, waduh hampir kita kena tiang ya, milik dari instansi lain. Setelah kita ukur dari halte Transjakarta Duku Atas 1 menuju ke arah stasiun LRT Jabodebek, diperlukan jarak kurang lebih 300 meter untuk berjalan kaki. Hal ini tentunya mencukupi untuk para pengguna tidak berjalan terlalu jauh, hanya saja tidak melewati area khusus yang dapat dipergunakan terutama pada saat hujan. Baik, untuk area pejalan kaki mungkin bisa didapatkan area yang lebih steril, di mana di sini juga area pedestriannya tidak begitu lebar, namun ada para pedagang, dan para pedagang dapat dibuat lokasi binaan untuk mereka melakukan transaksi aktivitas perdagangan dan tidak menggunakan area pedestrian, apalagi jalan, mengingat jalan di sini juga cukup sempit dan dilewati oleh Transjakarta, bis Transjakarta yang cukup besar ya. Terima kasih dan apresiasi kami kepada sahabat baru yang telah bergabung di Onroad Indonesia dan sahabat-sahabat yang terus mendukung Onroad Indonesia berkembang makin baik, berbagi informasi yang bermanfaat bagi kita semua.